Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita pembelajaran yang mana kita masih mengkaji pada bab tentang pernikahan yang mana di pekan yang lalu telah kami sampaikan takrif atau pengertian dari pernikahan, dalil-dalil dari pernikahan sampai ke tujuan dari pernikahan. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang senantiasa istiqamah jalan Islam. Anak semuanya rahimakumullah, dari apa yang telah kami sampaikan di pekan lalu, tentunya sudah tergambar pada antum semuanya bahwasanya Islam punya konsep ya, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana hubungan bebas tanpa ada ikatan pernikahan, tanpa ada ikatan yang sah, maka hukumnya haram. Maka satu hal yang kita pahami bersama dan kita komitmen bersama, maksudnya antum-antum semuanya yang masih muda, benar-benar punya keyakinan ya dan benar-benar komitmen bahwasanya yang namanya pacaran itu hukumnya haram ya. Pacaran itu hukumnya haram, maka menjalin hubungan ya apalagi sampai kemudian jalan bareng dan seterusnya ya antara laki-laki dan perempuan, ini suatu hal yang harus dihindari ya, harus dihindari. Maka bagaimana kemudian diri antum menyiapkan diri, membekali diri, bagaimana kemudian antum menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang siap untuk kemudian membangun sebuah keluarga. Nah, maka bagaimana kita membangun keluarga ini dengan cara-cara yang baik, dengan hal-hal yang memang dituntutkan dalam syariat Islam. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu untuk hari ini yaitu tentang hukum pernikahan sampai ke rukun dan syarat nikah. Anak-anak semuanya rahimakumullah. Nah, hukum pernikahan di dalam Islam itu bersifat kondisional. Ya. Artinya hukumnya bisa berubah ya menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Nih. Jadi hukum pernikahan itu ya sifatnya kondisional, tergantung bagaimana kemudian kondisi individu itu. Ya. Maka di antara seseorang ya, antara fulan A, fulan B gitu ya. Itu hukumnya bisa menjadi berbeda karena berbedanya kondisi. Nah, dengan demikian, maka hukum pernikahan itu bisa menjadi 5 ya, yaitu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram ya. Jadi bisa menjadi 5 hukum itu ya. Dan juga bisa menjadi mubah, hanya mubah saja gitu. Nah, anak-anak rahimakumullah, yang pertama ya, bagaimana hukum pernikahan itu masuk kategori mubah ya. Maka yang pertama ini mubah. Nah, sebagian besar ulama hukum asal nikah adalah mubah nih. Hukum asal nikah nih ya, menurut sebagian besar ulama ya, bahwasanya hukum asal ya dalam pernikahan itu adalah mubah. Jadi boleh.
boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Artinya boleh untuk menikah ataupun boleh untuk tidak menikah. Ini aslinya asal hukum dari nikah adalah boleh atau mubah. Sehingga tidak ada paksaan ya. Dikerjakan tidak ada pahalanya dan ditinggalkan juga tidak berdosa. Itu hukum asal yang pertama ya. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, ya, ditinjau dari segi orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, menjadi wajib, menjadi makruh dan haram. Nah, ya, asalnya itu mubah, ya, boleh, tapi karena kondisi seorang yang akan melakukan pernikahan itu, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, maka hukumnya bisa menjadi berubah. Yang asalnya mubah bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Nah, bagaimana nikah yang asalnya mubah bisa menjadi sunnah? Nah, asalnya itu sunnah. Adapun hukum ya, nikah menjadi sunnah ini apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin serta masih mampu untuk menahan diri. Nah, ini memang hukumnya menjadi sunnah ya ketika ini sudah punya kemampuan ya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Artinya bagaimana seseorang itu siap ya untuk bisa memberikan apa menjadi kewajiban-kewajibannya. Ya, kewajiban-kewajiban suami yaitu untuk memberikan ya salah satunya yaitu adalah nafkah. Ini menjadi hal yang juga mendasar ya. Ketika seorang itu belum mampu mandiri ya, belum bisa memberikan nafkah, maka akan menjadi suatu masalah yang cukup besar ya, ketika memang dirinya juga tidak punya kemampuan mungkin dalam muasafat atau karakter yang tercapai sebagai seorang muslim adalah qadirun al kasbi itu ya. Qadirun kasbi itu diartikan mandiri. Nah, diterjemahkan mandiri qadirun al kasbi. Kan tapi yang dimaksud qadirun al kasbi itu bukan sekedar bukan mandiri kemudian sudah mampu kemudian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dalam arti seorang siswa udah mandiri itu sudah bisa nyuci sendiri, sudah bisa hidup jauh dari orang tua, seakan-akan sudah disebut sebagai mandiri. Bukan sekedar itu, tetapi yang dimaksud qadirun al-kasbi bukan mandiri seperti itu, tetapi punya kemampuan untuk mencari nafkah. Nah, punya kemampuan untuk mencari rezeki, punya skill gitu ya. Sehingga ketika menikah itu tidak kemudian menjadi beban bagi keluarganya, tetapi kemudian bisa benar-benar mandiri. Nah, ini yang qadirun kasbi ya punya hasil yang kemudian dari hasil itu bisa mencukupi ya, cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari berkeluarga itu. Nah, ini secara lahiriah. Efek batiniah juga tentunya bisa memberikan ketenangan ya secara batiniah pada pasangan ya, bisa memberikan ketenangan. Artinya bagaimana seorang suami ini kemudian bisa memenuhi ya apa menjadi kewajiban-kewajiban pokok atau kewajiban dasar sebagai seorang suami. Nah, begitu pula juga seorang istri itu juga demikian ya, calon istri ini juga ada kewajiban-kewajiban yang kemudian yang mana ia memang mampu, ia bisa ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Nah, ini ketika sudah punya
punya kemampuan ya, tetapi masih punya kemampuan untuk menahan diri, ya, masih punya kemampuan untuk menahan diri, maka di sini menjadi hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, sebagian kita ketahui yang namanya sunnah itu apabila dilaksanakan, maka kemudian ia mendapatkan fadilah dari kesunahan itu, yaitu mendapatkan pahala. Nah, tetapi kalau ditinggalkan, artinya sebenarnya mampu, masih bisa menahan diri, dan dia tidak menyegerakan untuk menikah, maka juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, ini manakala ia masih mampu untuk menahan diri, sehingga tidak bermasalah ya. Nah, berbeda kondisinya, yaitu yang selanjutnya bahwasanya nikah itu menjadi hukumnya wajib. Nah, ini kondisinya berbeda. Yaitu apa? Orang yang telah memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk nafkah, dan ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, bila tidak segera melangsungkan pernikahan. Nah, ini ya sudah memiliki kemampuan, ya, memang sudah siap, tetapi kemudian ada kekhawatiran, ya, terjerumus pada hal yang dosa. Nah, adanya kekhawatiran, ya, artinya kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang yang tidak dibenarkan oleh syariat, ini benar-benar menyulitkan, ya, maka hal ini menjadi wajib untuk disegerakan. Nah, atau juga bagi seorang yang telah memiliki keinginan menikah, ya, punya keinginan untuk menikah, ya, serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Nah, ini, ya, artinya ketika nikah itu tidak segera dilangsungkan, maka kemudian akan terjerumus pada hal yang dilarang dalam Islam, perzinahan, maka menyegerakan pernikahan ini menjadi wajib. Nah, ini kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya makruh, ya, hukum bisa menjadi makruh juga karena kondisi tertentu. Itu apa? Apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, nih, ya, telah punya keinginan atau hasrat yang kuat untuk menikah, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk beri nafkah tanggungannya. Nah, di sini, ya, sudah mungkin, ya, sudah siap, ya, secara umur sudah cukup gitu, ya, untuk menikah, karena memang ada juga undang-undang yang mengatur, ya, batas diperbolehkannya seseorang untuk menikah. Maksudnya laki-laki nih harus sudah melewati batas itu agar memang punya kesiapan mental. Nah, sudah punya kesiapan mental, sudah punya hasrat dan keinginan, tetapi tadi belum punya bekal yang cukup. Bekal yang cukup ini yaitu, ya, mungkin pendapatan lah, ya, pendapatan untuk menafkahi keluarga itu belum cukup. Nah, ini termasuk dalam kategori makruh. Karena apa? Karena bisa menjadikan suatu keluarga itu, ya, kurang solid, ya, kurang solid ketika sebenarnya belum siap. Maka persiapan itu juga perlu dilaksanakan. Walaupun kemudian ketika seorang itu menikah, walaupun dalam kondisi yang miskin gitu, ya, miskin, insya Allah akan mengkayakan, Allah akan memberikan rezeki. Nah, insya Allah akan rezeki. Tetapi di situ tentunya dengan perhitungan ataupun dengan persiapan-persiapan yang cukup, yang matang. Artinya sebelum menikah itu memang sudah dipersiapkan secara matang. Nah, persiapan secara matang. Bagaimana kemudian untuk mengantisipasi atau menyikapi kondisi-kondisi yang mana berkaitan dengan maliyah atau dengan nafkah. Nah, ini harus juga ada persiapan, ya. Kalau kemudian ternyata masih, ya, tadi belum siap, masuk dalam kategori makruh. Kemudian yang keempat,
Yang ke ini hukum yang terakhir yang kelima ya. Tadi yang mubah, pertama itu bisa mubah, kemudian bisa menjadi sunnah, kemudian menjadi makruh, bahkan juga menjadi wajib, dan terakhir di sini adalah menjadi haram. Nah, kenapa nikah yang kemudian itu sunnah tapi kok bahkan tadi bisa menjadi wajib, tapi di sisi lain dalam kondisi tertentu nikah itu bisa menjadi haram hukumnya. Nah, ini yang bagaimana? Nah, hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat ya untuk menyakiti pasangannya. Ya. Ini menikah untuk menyakiti pasangan. Ada niatan untuk menyakiti pasangannya. Nah, atau keluarganya serta niat-niat jelek lainnya. Nih ya, ada niatan jelek atau ada niat-niatan yang tidak benar dalam syariat ya, dibenarkan dalam Islam, maka hukumnya menjadi haram. Nah, maka memang sebelum menikah itu harus benar-benar punya niat yang baik, niat yang benar, niat yang lurus ya. Dan jangan sampai kemudian menikah itu justru tadi ya punya niat untuk menyakiti atau kondisinya itu bisa menyakiti pasangannya. Salah contoh bisa jadi seorang itu punya penyakit yang menular gitu ya. Dan penyakit itu penyakit yang penyakit yang bahaya ya. Punya penyakit yang berbahaya dan kemudian itu penyakitnya menular. Nah, ini bisa membahayakan pasangannya. Nah, maka hal seperti ini walaupun tidak niat untuk menyakiti, tidak ada punya niat untuk menularkan, nah tetapi ketika memang dalam dirinya itu ada suatu penyakit yang berbahaya dan bisa menularkan, maka hukum nikah bagi seorang tersebut menjadi haram. Nah, ini dari apa yang kita kaji dari hukum pernikahan ya, ternyata memang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung dari kondisi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Nah, tentunya bagi kalian semuanya yang saat ini masih kelas 12, kalian bisa memahami kira-kira atau tepatnya ya bagi kalian itu hukumnya apa. Nah, apakah memang sudah termasuk dalam kategori mubah, yang sudah boleh, ataukah sudah masuk dalam kategori sunnah, ya? Apakah sudah masuk kategori wajib, nah, atau masuk kategori makruh atau haram. Nah, ini kan kalian bisa mengukur ya dengan kondisi kalian. Tapi kalau pendapat saya, nah bagi kalian saat ini, ya, bagi kalian ya, untuk kalian-kalian ini yang saat ini masih kelas 12 ya, menikah dalam kondisi seperti ini bisa masuk kategori makruh ya, makruh ini mungkin dalam kondisi memang yang sudah mendesak ya, bisa masuk kategori makruh, tapi bahkan masuk kategori haram. Nah, kenapa bisa masuk kategori haram? Karena memang kalian belum siap ya. Karena kalian yang masih sangat muda ya, kemudian juga persiapan yang masih minim ya, saya kira masih minim ya untuk melangsungkan pernikahan, untuk bangun rumah tangga. Karena minim itu bisa masuk kategori haram. Kenapa demikian? Karena bisa mendatangkan suatu ketidakbaikan ya, ketidakbaikan bagi pasangannya. Maksudnya ini bagi yang laki-laki, ya bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan bisa jadi kewajibannya tidak sebanyak kewajiban sebagaimana yang dibebankan pada laki-laki. Nah, mungkin kalau yang akhwat bisa jadi masuk kategori mubah, atau kalau memang sudah siap ya masuk kategori sunnah gitu ya. Tapi tadi dengan minimnya persiapan, minimnya bukan sekedar persiapan tapi juga kesiapan ya,
Kalau persiapan kan memang sudah ini, tapi kesiapan itu apa yang sudah dicapai ya, apa yang sudah dicapai untuk melangsungkan pernikahan, membangun rumah tangga, ya kesiapannya sebenarnya masih belum belum cukup ini ya. Ini tentunya akan mendatangkan suatu hal-hal yang tidak baik. Nah, tidak baik bagi dirinya sendiri maupun sesuatu yang tidak baik bagi pasangannya. Nah, itu berkaitan dengan hukum ya. Bagi kalian sih ya nggak usah tergesa-gesa dulu, persiapkan diri ya. Selesaikan sekolah kalian SMA ini, perbanyak ilmu, perbanyak bekal kalian dalam menjadi pribadi yang baik ya, pribadi yang solih dan solehah ya. Kemudian juga tentunya untuk bekal masa depan antum, kalian juga masih ya kuliah ya, kuliah. Karena bekal yang paling insya Allah banyak berharga atau banyak bermanfaat itu adalah bekal ilmu ya, bekal ilmu. Karena dengan bekal ilmu itu insya Allah kalian punya kemampuan untuk menghadapi, untuk menyikapi, dan untuk menjawab dari berbagai macam tantangan, berbagai macam problematika dalam kehidupan, khususnya nanti dalam kehidupan berumah tangga. Baik, maka untuk kalian semuanya saat yang ke-12 masih lanjutkan untuk kuliah. Dan selanjutnya adalah rukun dan syarat nikah. Nah, dalam nikah ada rukun-rukunnya dan juga ada syarat nikah. Nah, yang pertama berkaitan dengan rukun nikah. Nah, rukun nikah adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Ini kan kalau namanya rukun itu kalau tidak terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Yang menjadi rukun nikah ada 5 ya. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri ya. Masuk nikah kok hanya istri tok nggak ada suami, atau calon suami tok tidak ada calon istri. Nah, makanya kan keduanya harus ada calon suami dan ada calon istri ya. Kemudian yang ketiga ada wali ya. Kemudian yang keempat ada 2 orang saksi yang menyaksikan dari akad pernikahan itu, 2 orang saksi. Kemudian yang kelima ada ijab dan qabul. Ini kan ijab dan qabul bagian dari akad ya, karena akad ada ijab dan qabul. Kemudian untuk yang tadi ya, calon suami atau calon istri, ya memang keberadaan istri ya, calon istri dan macam itu saat akad nikah tidak harus ada di ruangan itu ya, karena yang mengakadkan adalah walinya ya, yang mengakad adalah wali, maka tidak harus berada di ruangan akad ya, bisa di tempat lain, tetapi yang jelas calonnya itu memang ada gitu ya, calon itu memang ada. Nah, masa calonnya itu enggak ada, sudah meninggal dinikahkan kan enggak ya, artinya memang ada. Nah, kemudian syarat nikah ya, syaratnya bagi calon suami di sini ya, calon suami yang pertama syaratnya itu adalah Islam ya. Ini maka Islam menjadi syarat yang pertama. Bidatidin gitu ya, maka memang tetap agama. Seorang laki pun yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah laki-laki yang baligh dan berakal sehat. Ini udah baligh dan berakal sehat ya, bukan anak kecil ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, bukan laki muhrim dari calon istri, jadi bukan muhrimnya. Kalau muhrim calon istri maka tidak sah ya. Kemudian mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. Ini calon suami harus mengetahui wali yang sebenarnya. Jangan-jangan saat akad nikah ya, saat akad nikah itu dia berakad dengan wali yang tidak sebenarnya ya. Contoh bisa jadi ya, kan ada seorang perempuan yang diambil anak angkat oleh seseorang itu ya, bukan anak kandung. Nah, maka walinya ini kan harusnya tetap berada pada ya orang tua, ayah kandung. Nah, ini kan maka perlu benar-benar ditelusuri
apakah anak itu adalah anak kandung atau anak angkat. Walaupun terkadang ada ya anak angkat itu kemudian dalam sertifikat itu ditulis sebagai anak yang mengangkat atau yang mengadopsi. Ini sebenarnya dalam hukum sudah salah, ya. Dalam hukum Islam salah, ya. Tidak boleh mengaku anak angkat itu sebagai bin, ya. Umpamanya Fulanah bin Fulan. Ini nggak boleh. Harus kembali pada ayah kandungnya. Nah, maka ketika dalam akte kelahiran kok kemudian juga dituliskan sebagai anak yang mengadopsi, ini pun secara hukum itu juga salah, bukan hukum Islam. Secara legal hukum di Indonesia pun juga salah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Maka dalam dalam akte kelahiran pun juga disebutkan bahwasanya itu adalah anak angkat gitu ya. Ada memang redaksinya ya yang menulis bahwasanya itu bukan anak kandung. Nah, ini harus tepat sebenarnya. Walaupun yang terjadi di masyarakat ya itu ditulis sebagai seakan-akan sebagai anak kandung. Jadi langsung dituliskan si Fulan ya binti Fulan gitu ya, binti Fulan, padahal anak angkat. Sekali lagi, hal seperti itu dalam Islam tidak boleh. Artinya itu menyalahi aturan dalam Islam, dan dalam hukum kita, hukum negara kita, legal formalnya itu juga itu salah gitu ya. Secara hukum juga salah. Hal ini bisa dikonsultasikan ke hakim ya, pengadilan agama. Pengadilan agama itu kemudian selanjutnya adalah dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Ya, menikah dengan kerelaan sendiri, tidak ada paksaan. Ya, laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikah. Ya, yang calon istri gimana ya nanti. Ya, kemudian tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu. Nah, ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki saat hendak menikah, hendak akad nikah, saat itu tidak memiliki 4 istri yang sah. Nah, maka kalau kemudian punya 4 istri yang sah, ya tidak nggak boleh melangsungkan akad nikah karena sama saja memiliki 5 istri. Maka ya salah satunya harus terceraikan, ya, itu ya harus terceraikan. Artinya tidak memiliki 4 istri yang sah saat hendak melakukan akad pernikahan. Kemudian mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikah adalah sah dijadikan istri. Ya, benar mengetahui ya bahwasanya perempuan yang akan dinikah itu benar-benar sah untuk dijadikan istri. Ya, tadinya bukan mahram dan macamnya itu ya. Jadi benar-benar sah. Kemudian tidak sedang dalam ihram haji ataupun ihram umroh. Nah, saat ihram ya, saat ihram menikah ini. Jadi selesai dari ihram baru kemudian melangsungkan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah calon istri. Syarat-syarat calon istri. Calon istri yang pertama adalah Islam, ya. Kemudian yang kedua, perempuan yang balik dan berakal sehat. Ini ya, sudah balik dan juga berakal sehat. Kemudian yang ketiga, bukan perempuan muhrim dengan calon suami. Jadi ini bukan muhrimnya ya. Yang ketiga, bukan seorang banci. Ini bukan seorang banci, jadi sudah perempuan, ya. Tidak dalam masa iddah, nih ya. Seorang yang yang mau dinikah ini tidak masa dalam iddah. Masa iddah bagaimana? Masa iddah mungkin dalam karena ditinggal mati suaminya, itu kan ada masa iddah. Begitu pula ketika setelah dicerai ya, janda gitu ya, setelah dicerai dari suaminya, maka kemudian ada masa iddah. Nah, masa iddah itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak boleh untuk melaksanakan pernikahan. Ketika sudah selesai masa iddah, maka kemudian baru boleh nikah gitu ya. Kemudian istilahnya bukan istri orang nih ya, bukan istri orang. Nah, seorang perempuan calon ya, calon istri yang mau dinikahi, yang akad nikah itu ya, yang mau dinikahi itu secara hukum legal formal dia statusnya adalah bukan istri orang. Nah, baik
anak-anak rahmatullah. Nah, ini bagian pernikahan ini benar sah secara syariat Islam dan sah secara hukum. Nah, secara hukum negara. Maka di situ ketika seseorang itu janda, nah, maka juga dia itu benar-benar statusnya itu bukan sebagai istri orang. Bisa jadi ya seorang perempuan yang kemudian merasa sudah dicerai oleh suaminya, tetapi kemudian secara legal formalnya dia statusnya masih belum dicerai, artinya belum ada ketok palu dalam pengadilan sehingga statusnya masih menjadi istri orang. Nah, ini kan juga satu hal yang harus diselesaikan dahulu. Apalagi benar-benar masih menjadi istri orang. Menjadi istri orang kok dinikahi itu ya. Jelas ini makanya syaratnya itu bukan istri orang. Kemudian yang selanjutnya bukan dalam ihram haji maupun ihram umroh. Ini tidak saat ihram juga ya. Kemudian yang ketiga adalah wali. Yang selanjutnya wali. Syaratnya wali, ya, ini yang wali. Wali itu berarti yang akan mengakadkan ya. Wali dari pihak perempuan. Wali itu adalah seorang yang kemudian yang mengakadkan pernikahan, dan ini adalah dari pihak perempuan. Kalau dari laki-laki ya langsung dirinya calon suami yang akad. Nah, ada syarat wali. Yang pertama adalah Islam. Nah, yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga balik dan berakal sehat ya. Nah, kemudian yang keempat dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan ya. Kemudian yang kelima bukan dalam ihram haji dan juga umroh. Ya, tidak dalam ihram. Kondisinya tidak dalam ihram. Yang keenam tidak fasik. Tidak fasik, jadi bukan ahli maksiat ya. Jadi orang yang baik, tidak fasik. Kemudian tidak cacat akal pikiran ya. Jadi secara akal pikiran tidak cacat, ya. Tidak kemudian gila atau tidak terlalu tua dan sebagainya. Jadi secara pikiran juga masih sehat gitu ya. Kemudian merdeka, ini bukan budak ya. Selanjutnya tidak dibatasi kebebasannya ketimbang menjelajahkan hartanya. Ini tidak dibatasi kebebasannya ya ketimbang membelanjakan hartanya. Jadi memang dia menjadi seorang wali penuh dari wali dari perempuan itu. Kemudian jenis-jenis wali sebagai berikut ya. Ada wali mujbir, ada wali akrob, ada wali ab'ad, dan juga ada wali hakim. Nih, ya macam-macam jenis-jenis wali. Ada wali mujbir, ada wali akrob, ada wali ab'ad, dan juga wali hakim. Nah, wali mujbir adalah wali dari bapaknya sendiri. Ini jadi yang mengakadkan saat nikah ini ya, wali ini adalah bapaknya sendiri, itu namanya wali mujbir. Atau kakeknya dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan untuk perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya. Nah ini maksudnya wali mujbir ini ayahnya atau bapaknya ataupun kakeknya ini ya saat mengakadkan itu ya sebaiknya mendapatkan persetujuan atau kerelaan dari calon istri atau dari anaknya gitu ya. Jadi kalau walinya itu bapaknya, berarti bapaknya itu sebaiknya meminta ya atau mendapatkan persetujuan dari anaknya itu sehingga tidak memaksa anak putrinya ya untuk menikah dengan seorang tidak maksa, tapi sebaiknya mendapatkan persetujuan atau keridhaan ya, artinya kesiapan ya. Kemudian yang selanjutnya wali akrobnya wali terdekat yang telah memenuhi syarat dan layak ya, memenuhi syarat dan layak untuk berhak menjadi wali. Ini wali akrob ya, bisa menjadi adanya terdekat gitu ya, hubungannya terdekat dengan calon istri. Kemudian wali abad ini wali sedikit mengikuti susunan layak bagi wali. Jadi wali akrob tidak ada. Ini ketika wali mujbir ada, wali akrob nggak ada, maka kemudian wali
wali abad. Bisa jadi memang nggak ada keluarganya yang dekat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah wali hakim. Wali hakim. Wali hakim adalah wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab tertentu. Nah, biasanya wali hakim ini langsung dari pihak dari KUA ya, dari KUA. Maka dari pihak KUA yang sudah ditunjuk pemerintah itu mereka juga sudah siap ya, senantiasa siap untuk menjadi wali manakala wali-wali ini tidak ada, ataupun juga mereka pun juga siap untuk menjadi wakil ya, menjadi wakil saat ayahnya atau walinya itu atau bapaknya tidak siap ataupun ya tidak siap untuk menjadi wali saat akad pernikahan. Nah, gitu. Kemudian yang keempat adalah saksi. Saksi. Adapun syarat saksi yang saksi dalam akad pernikahan itu satu minimal 2 orang. Minimal 2 orang, kemudian Islam, kemudian berakal, kemudian balik, kemudian laki-laki, dan itu adalah memahami istilah fal ijab qabul. Memahami lafal ijab qabul. Nah, ini penting. Memahami lafal ijab dan qabul. Ini sebenarnya dalam ijab dan qabul bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, kemudian dapat mendengar, dapat melihat, dan juga dapat berbicara. Dan yang selanjutnya adalah adil, artinya tidak melawan dosa-dosa besar, dan tidak terlalu banyak melawan dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir adalah merdeka. Kemudian yang selanjutnya adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ada syarat ijab untuk melangsungkan pernikahan sebagai berikut. Ini pernikahan ini hendaklah tepat ya. Pernikahan ini tepat. Kemudian tidak boleh menggunakan perkataan sindiran. Jadi akadannya tidak boleh perkataan sindiran, tapi jelas diucapkan oleh wali atau wakilnya. Diucapkan oleh wali atau wakilnya. Jadi wakilnya bisa tadi pihak KUA ya. Kemudian tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti nikah mut'ah. Nah, jadi saat akad nikah itu tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Artinya aku nikahkan dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun itu ya, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu tempo ya. Jadi seperti nikah kontrak ini tidak boleh. Kemudian tidak secara taklik, artinya saat menyebutkan atau ikrar akad itu tidak kemudian aku nikahkan engkau apabila apa gitu ya. Jadi ditaklik atau ada syarat gitu ya. Nah, jadi langsung jelas. Maka contoh dari ijabnya itu adalah yang diucapkan. Ijab itu ucapan atau akad yang diucapkan oleh wali dari yang perempuan ya. Contohnya ya, aku nikahkan dan aku kawinkan fulan binti fulana gitu ya, dengan mas kawin sebarang surat dibayar tunai. Jadi jelas gitu. Tidak kemudian untuk 2 tahun atau kemudian dibayar tunai, aku nikahkan fulan binti fulana gitu ya, binti fulan dengan apabila ada syarat-syarat lah gitu ya. Itu nggak boleh, artinya lebih jelas ya, langsung dengan maharnya disebutkan atau mas kawin disebutkan dalam akad tersebut. Adapun syarat qabul ini jawabnya, artinya diucapkan apa yang disampaikan oleh calon suami ya saat melaksanakan akad pernikahan. Yang pertama adalah ucapan qabul harus sesuai dengan ucapan ijab, artinya harus nyambung gitu ya, harus sesuai, itu mesti nyambung apa yang diucapkan oleh yang mengakadkan dengan ucapan harus nyambung. Kemudian tidak ada perkataan sindiran ya, jadi jelas ucapannya. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya sebab tertentu ya, oleh suami atau boleh ada wakil dengan sebab tertentu, mungkin ada karena tidak bisa diucapkan sendiri, kemudian bisa ada wakilnya. Tidak diikatkan dengan tempo, sama tadi ya, tidak dengan tempo atau waktu seperti mut'ah, nikah kontrak atau nikah mut'ah. Dan tidak ada taklik atau menyebutkan syarat ya, syarat dalam akad tersebut. Kemudian menyebutkan nama calon istri ya. Kemudian tidak ditambahkan dengan perkataan lain, atau
kalau dalam bahasa Arab sebenarnya dengan domir ya, qabil tu nikah wa tazwija gitu udah cukup ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya sudah cukup seperti itu ya. Kan contoh kabul kan, qabil tu nikah wa tazwija nasi bil mahri madhkuri halan ya. Aku terima nikahnya dan kawinnya, sebut nama memang kemudian ya, untuk diri saya gitu ya, fulan binti fulana untuk diri saya, dengan mas kawin sholat dibayar tunai gitu ya. Itu contoh kabulnya ya. Ijab dan kabul. Ijab itu bagaimana seorang wali saat mengakadkan, dan kabul adalah ucapan yang diucapkan calon suami ya. Kalau tadi ijab itu calon dari wali pihak istri, wali dari calon istri ya. Tetapi kalau kabul adalah ucapan yang dilafalkan oleh calon suami saat ijab kabul atau saat akad pernikahan. Baik, itu sementara yang kami sampaikan di hari ini. Tentunya sudah tergambar pada diri kalian menjadi tahapan dalam dakwah yang kita lakukan, bagaimana diri kita adalah senantiasa memperbaiki diri ya, memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha, menjadi seorang muslim yang ideal ya. Kemudian ketika nanti sudah cukup persiapan kita, persiapan Anda cukup, kemudian juga memang waktunya sudah tepat ya. Jadi waktunya tepat ya. Kemudian tahap adalah bagaimana membangun keluarga. Takwinul Baitul Muslim ya. Membentuk keluarga atau rumah tangga Islam, rumah tangga Islami. Nah, bagaimana kemudian tentunya untuk membangun rumah tangga Islami perlu persiapan-persiapan, terus ada visi maupun misi ya. Visi dalam berkeluarga, bagaimana misi-misi nanti apa yang harus dilakukan, tentunya harus benar-benar dipersiapkan sehingga pernikahan atau rumah tangga yang kemudian dibangun adalah rumah tangga yang benar sudah dipersiapkan. Baik, ini yang kami sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Selamat belajar. Silakan untuk baca-baca dan juga perlu juga ya sebelum mereka ada membaca buku-buku tentang pernikahan, persiapan pranikah, maupun juga ada pelatihan-pelatihan ataupun doro-doro berkaitan dengan pranikah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.